Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, seberapa banyak saudara yang mendengarkan pesan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, diselamatkan untuk melayani. Matius 10 ayat 24 mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Memang benar saudara bahwa tidak semua orang Kristen dipanggil dalam pelayanan sepenuh waktu menjadi pendeta atau penginjil, tapi setiap orang Kristen dipanggil untuk bersaksi. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk memiliki kepribadian seperti Kristus dan melayani seperti Kristus. Karena itu kita akan belajar dari Yesus dalam melayani. Gereja Kasih Kristus Indonesia memiliki tujuan yang jelas, yaitu melibatkan seluruh anggota jemaat untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Orang yang terhilang adalah orang yang belum percaya. Lukas 10 ayat 19 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua dipanggil untuk memiliki kepribadian dan pelayanan seperti Kristus. Orang-orang di sekitar kita akan melihat sifat Kristus dalam kepribadian kita. In persona Christi. Dan kita akan menjadi wakil Kristus di bumi ini. Disebut Kristus kecil, imitasio Christi. Kita akan menjadi agen penyelamatan. Puji Tuhan atas kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Justru di tengah kabar buruk dengan merebaknya virus corona di mana-mana, masyarakat membutuhkan kabar baik. Kita juga harus belajar untuk berbuat dan berbicara, untuk menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Untuk menjadi orang Kristen, kita senantiasa berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 14-20. Dikatakan demikian, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius dalam perahu bersama orang-orang upahnya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Markus 1 ayat 17 mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Ajakan untuk menjadi pengikut Kristus adalah ajakan yang paling menggetarkan bagi umat manusia. Bayangkan saja kita bisa menjadi rekan kerja Allah dalam menebus dunia. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sebelum menjadi penjala manusia, kita dipanggil untuk memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Dengan menjadi pengikut Kristus, hidup kita akan berkenan dan merasakan nikmat Allah. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia, memenangkan jiwa-jiwa. Biarlah ini menjadi doa kita. Ya Allah Bapa kami, jadikan aku penjala manusia. Aku ingin membawa jiwa-jiwa kepadamu. Berikanku keberanian, perkataan dan sikap yang benar untuk mendekati mereka yang benar-benar perlu untuk mengenal Kristus. Aku tahu Dia adalah satu-satunya pengharapan. Pakailah aku dan talenta yang Engkau karuniakan kepadaku untuk menjangkau orang-orang yang tersesat bagi Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Yesus melihat orang banyak, tergetarlah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Pekerjaan pelayanan begitu banyak, kebutuhan begitu banyak. Ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita masuk dalam pelayanan adalah pekerjaan yang penuh dengan sukacita. Ada seorang budak namanya John Newton. Dia adalah seorang budak yang akan dibawa dari Inggris ke Amerika. Dan kemudian di tengah lautan lepas ada badai ganas yang menyerang mereka dan hendak membinasakan seluruh kapal itu. Di kesempatan itulah dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus dan Yesus menyelamatkan mereka. Yesus menolong mereka dan menolong John Newton, dan John Newton kemudian menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dia menjadi seorang guru pengkhotbah Injil dan dia menjadi hamba Tuhan. Amazing Grace, itulah lagu yang dikarangnya. Anugerah yang ajaib. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang ajaib. Dan maksud daripada keselamatan itu adalah supaya kita yang telah diselamatkan, kita melayani. Dan saudara, pekerjaan pelayanan bukan pekerjaan yang membosankan. Ada sukacita yang besar dalam melayani Tuhan. Pelayanan adalah pekerjaan yang penuh sukacita. Seperti sukacita merayakan ulang tahun setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menolong orang supaya mereka mengenal Tuhan. Rasul Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman ini kita sedang mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda sudah nyata. Musibah melanda seluruh dunia, baik disebabkan oleh alam maupun musibah lainnya. Sekarang kita masuk di darurat COVID-19, jutaan orang terinfeksi dan antivirusnya belum ditemukan. Dampak dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi banyak negara dan ekonomi banyak keluarga. Karena itu mari kita siapkan hidup kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman. Kita dengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan akan menolong kita. Lakukan bagian kita dan tugas kita. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa terlibat dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang? Yang pertama, lakukan perbuatan baik. Lakukan perbuatan baik. Lakukan perbuatan baik. Yang kedua, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekarang dan selama-lamanya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Doa saya bagi saudara semua untuk tetap setia sebagai hamba Tuhan, PDP, pendeta pendoa, PDP, pendeta penginjil. Saudara akan mewartakan kabar baik dimanapun saudara ditempatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.